Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa amadana bimadatihi birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahil anbiya wal mursalin wal awliya wal arifin wa jami' ibadillah salihin wal muallifin asy-syarihin khassatan man allafa hadzal kitab asy-syarif lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi utawi iki iku bab mertelaken ikhlas wa ihdharin niyati lan ngadiraken niat wa ihdharin niyati lan ngadiraken niat fi jami'il a'mali ing dalem sekabehane pira-pira amal wal aqwali lan pira-pira pengucap wal aqwali lan pira-pira pengucap wal ahwali lan pira-pira tingkah al barizati kang ngideng jelas wal khafiyati lan kang samar di bab yang pertama adalah bab al ikhlas, kemurnian. Al ikhlas lughatan al furjah allati yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin. Furjah ada satu bolong, lobang yang bisa sampai ke dalam. Lobang yang bisa sampai dari luar bisa sampai ke dalam dan sebaliknya. Dari dalam bisa keluar. Secara lughat ikhlas itu seperti itu, bolong. Menurut uruf, ta'ifatun makhsusatun minal kitab mustamilatun ala fusulin masaila ghaliban wa sayati annahu yajuzu fi ar-rafu wan nasb balil jarh ala al-aujah. Bab ya maksudnya tadi itu yang disampaikan tadi itu adalah bab ya. Bab itu secara lughat adalah al-furjah yang bisa adalah lubang yang bisa masuk ke dalam dan dari dalam bisa keluar. Menurut uruf bab itu adalah ta'ifah, kumpulan tertentu dari kitab yang mengandung fasal-fasal, mengandung masalah-masalah. Untuk bacaan babun itu boleh dibaca rofa, babul ikhlasi. Juga boleh dibaca nasab, babal ikhlas. Bal wal jar ala wajhil asah. Bahkan menurut yang asah dibaca jar, babil ikhlasi. Kalau menurut Imam Al-Qushairi, al-ikhlas adalah ifradul haq subhanahu wa ta'ala fit ta'a bil qasdi. Adalah mengesakan Allah, hanyalah kepada Allah fit ta'ati di dalam ta'at.
Jadi tujuan taatnya kepada Allah hanyalah semata-mata at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat di dalam seluruh beramal, menghadirkan niat di dalam seluruh ucapan, di dalam seluruh ahwal, dalam tingkah laku, baik yang zahir al-barizah atau akwal ahwal yang khafiyah, yang tersembunyi. Nah, niat itu wajib untuk segala sesuatu yang syar'i, karena sah tidaknya satu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Di innamal a'mal binniyah. Jadi wan niyatu wajibun awwala kulli fi'lin syar'iyyin litawaqqufi sihhatihi 'alaiha. Jadi niat itu wajib dilakukan awal atau mengawali setiap perbuatan yang syar'i, karena niat menjadi penentu sah tidaknya perbuatan itu. Kemudian wadawami istihdariha ila akhirih sunnatan mahbubatan. Nah, niat itu terus dihadirkan hingga berakhirnya dari segala perbuatan itu. Ihdarin niyah. Wa ammat turuk, adapun meninggalkan seperti tidak berzina, fala yutawaqqafu 'alaiha, maka tidak boleh diniati. Qala Allah Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, wa ma umiru lan ora den perintah sapa menungso, wa ma umiru lan ora den perintah sapa menungso illa liya'budu, angin supaya nyembah sapa annas, illa liya'budu angin supaya nyembah sapa annas Allah ing Allah, Allah ing Allah, mukhlisina hale murniaken lahu maring Allah, mukhlisina hale murniaken lahu maring Allah ad-dina ing agama. Dasar dari niat yang dari Al-Qur'an adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, ya, ada 8 mukhlisin. Akhlasa yukhlisu ikhlason, fahuwa mukhlisun. Jadi tidaklah diperintah orang Yahudi, orang Nasara di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu kecuali menyembah kepada Allah. Muwahhidina la ya'buduna siwahu, yaitu mengisahkan Allah, tidak menyembah yang lain. Karena di dalam Nasara dikenal ada Tuhan anak, ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu. Nah, di dalam kitab Taurat dan Injil itu sebenarnya baik itu orang Yahudi ataupun Nasara itu supaya menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Menurut sebagian ulama, al-ikhlas itu adalah tasfiyatul amal an syawaibil qadari, yaitu pembersihan amal dari tercampurnya kotor, hunafa'ah hale condong,
hunafa hale condong wa yuqimuna lan jenengaken sapa annas as-shalata ing salat as-shalata ing salat wa yu'tuna lan padha nekani sapa annas az-zakat ing zakat wa dzalika ta mungkono yuqimuna as-shalah ila akhirih dinul qayyimah iku agama kang jejeg dinul qayyimah iku agama kang jejeg hunafa'a condong seluruh agama ini kecenderungannya adalah kepada Islam ya. Cenderungnya adalah ke agama Islam. Agama itu sebenarnya cuma satu ya apa ya Islam ya. Karena dari Yahudi Nasara itu nanti penyempurnaannya adalah berada di Islam. Yuqimunas shalah mendirikan salat, melaksanakan salat yang telah difardukan sesuai dengan waktunya. Wa yutuna zakah menunaikan zakat ketika telah jatuh kewajiban untuk mengeluarkan. Jadi lafadz mukhlisina itu halun, hunafa juga jadi hal dari dhamir di dalam lafadz dia budu supaya nyembah sapa annas. Nah, keberadaannya annas itu mukhlisina. Di dalam menyembah hale ikhlas. Di dalam menyembah hale condong nang di condong kepada agama Islam. Jadi artinya tidaklah mereka Yahudi Nasara itu diperintahkan kecuali hanya kepada Allah. Itulah agama yang tegak, hiyal millatul mustaqimah, hiyal dinul qayyimah. Haknya lafadz qayyimah, tak qayyimun ya, kemudian qayyimatun. Nah, itu berfungsi lil mubalaghah, penekanan di dalam mengukuhkan ya. Agama yang kuat ya, yang betul-betul kokoh. Menurut Al-Khalil bahwa dinul qayyimah, lafadz qayyim itu jamaknya al-qaymuh. Al-qaymuh, qaim ini satu ya, al-qaymuh, al-qaim itu sama artinya satu. Kemudian dimaksud dengan dinul qayyim itu adalah dinul malaikah ya. Agamanya malaikat, au millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala lan layyana lallaha layyana la ora merkoleh Allah ing Allah luhumuha apa dagingi kurban wala dima'uha lan ora getini kurban walakin tetapi yanaluhu merkoleh hu ing Allah at-taqwa apa taqwa minkum saking sira kabeh. Kemudian yang menjadi dasar ikhlas yang kedua adalah firman Allah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Di dalam berkurban bukan daging sapinya itu, bukan daging onta, bukan daging kambing, bukan daging hewan yang dikurbankan yang sampai kepada Allah, dan juga bukan darahnya, tetapi yang menjadi nilai seseorang itu berkurban adalah ketakwaannya. Adalah ketakwaannya. Karena takwa kepada Allah, barang yang
berharga pun karena perintah Allah ia tunaikan. Ya. Ini bermula dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk mengorbankan putranya. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim mendambakan putra. Setelah Allah karuniai memiliki putra, dan saat lucu-lucunya, ini tentu dapat mengalihkan sedikit perhatian Nabi Ibrahim kepada Allah. Nah, kemudian Allah menguji sejauh mana keteguhan hatinya Nabi Ibrahim dengan diberikannya putra. Kemudian turunlah ayat perintah untuk berkorban itu, yang kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya bahwa dirinya telah mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu. Respon seorang putra, kalau itu memang perintah dari Allah, ya lakukan saja, lakukan saja. Jadi keduanya ikhlas, ya. Ikhlas untuk berkorban. Nabi Ismail siap untuk dikorbankan, untuk disembelih. Nabi Ibrahim juga siap kehilangan buah hatinya. Dengan ujian ini, ya, maka loloslah Nabi Ibrahim dari ujian terhadap sesuatu yang sangat dicintai. Dan ternyata skenario Allah, ya, bukan manusia yang dikorbankan, ya, digantikan dengan kambing. Di zaman itu memang banyak masyarakat yang telah mengorbankan manusia, ya, demi kepentingan keyakinannya, ya. Manusia dijadikan tumbal, ya, manusia dijadikan tumbal karena ada niatan tertentu. Kayak di sini misalkan pabrik, ya, minta korban apa? Korban kepalanya sapi dibuang di lautan. Nah, dibuang di lautan. Lah ini ujian Allah kepada Nabi Ibrahim adalah putranya yang sangat dicintai. Jadi keikhlasan di dalam berkorban bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi kepatuhannya kepada Allah lah itu yang sampai kepada Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nah, tidak akanlah sampai kebajikan itu, tidak akanlah sampai hakikat kebajikan. Hakikat kebajikan itu adalah kesempurnaan yang baik. Tidak akan sampai birrullah, ya, kebaikan Allah, yaitu rahmat dan ridho dan surga. Allah tidak akan berikan kasih sayangnya, tidak akan berikan ridhonya, tidak akan berikan surganya hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kalian dapat menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Sesuatu itu bisa dari harta, auma ya ummuhu, atau sesuatu yang lebih umum dan yang lainnya. Seperti badrul hayah, ya, menyerahkan kehidupan, kehidupannya dipersembahkan hanya untuk pengabdian kepada Allah. Al-badlu fi ta'atillah, menyerahkan dirinya taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, lan dawu sapa Allah ta'ala, kul ngucap sapa sira in tukhfu, lamun nyamaraken sapa sira kabeh ma ing barang fi sudurikum kang tetep ing dalem atine sira kabeh, fi sudurikum kang tetep ing dalem atine sira kabeh, au tubduhu utawa ngelahiraken sapa sira kabeh ing ma
au tubduhu tau ngelahiraken sapa sira kabeh ing ma ya'lamhu muga bakal weruh ing ma Allah sapa Allah. Kemudian dasar ikhlas yang ketiga dari ayat adalah kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah apa yang kamu sembunyikan yang ada di dalam hatimu, atau apa yang kamu lahirkan, yang kamu tampakkan, pasti diketahui Allah. Dengan keyakinan hanya Allah yang dapat mengetahui ya. Jadi setiap apapun yang dilakukan ya semata-mata karena Allah. Tidak mengekspos supaya dapat disaksikan oleh halayak umum. Jadi apapun yang dilakukan adalah semata-mata karena Allah. Wa amiril mukminin lan saking dan ceritakan saking amiril mukminin Abi Hafiz Umar bin Al-Khattab bin Nufailin bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarti bin Rizah bin Adi bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Andawi radhiyallahu anhu. Muga-muga ridha sapa Allah anhu saking amiril mukminin. Qala dawu sapa amirul mukminin. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku dawu sapa Rasulullah innamal a'malu angin pastini utawi pira-pira niat innamal a'malu angin pastini utawi pira-pira amal bagus innamal a'malu angin pastini utawi pira-pira amal bagus bin niyati iku kelawan niat. Jadi segala sesuatu yang bernilai baik itu tergantung dari niatnya. Al-a'mal jamaknya amal. Amal itu adalah harakatul badan. Adalah gerakan badan, perubahan badan. Maka masuk di dalamnya ucapan. Jadi ucapan itu termasuk amal juga. Membaca Al-Quran, membaca sesuatu yang bermanfaat termasuk amal ya. Termasuk amal. Jadi ucapan, gerakan mulut, gerakan pikiran ya. Termasuk juga adalah perubahan nafas ya. Perubahan hati yang kemudian berdampak kepada perbuatan. Nah, karena setiap perbuatan itu dimulai dari gerakan hati. Tumbuhnya perbuatan adalah diawali dengan sumbernya adalah dari gerakan hati. Jadi innamal a'mal bin niat ya, segala perbuatan yang baik itu tergantung dari niatnya. Kecuali perbuatan hati yang tidak butuh pada niat ya. Perbuatan hati yang tidak butuh niat itu seperti tauhid ya. Mengagungkan Allah, mengesahkan Allah itu tidak butuh niat. Mengagungkan Allah juga tidak butuh niat. Al-khauf, takut kepada Allah juga tidak butuh niat. Al yang ada di dalam an-niat ya, di dalam lafaz al-a'mal adalah
al-lil ahdi dzihni, ya. Al-lil ahdi dzihni, al yang berkaitan dengan hati, ya. Jadi segala amal tergantung dari niat di dalam hatinya. Ada yang mengatakan al-lil istighraq, ya, al-lil istighraq itu yang dapat menghabiskan keseluruhan. Wa innama likulli imri'in nawa, wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama likulli imri'in lan angin pastine iku kedue saben-saben awa-awaan ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in, nawa kang niat sapa imri'in. Segala sesuatu adalah tergantung dari niatnya. Bagi setiap seseorang tergantung dari niatnya. Untuk amalnya lisan ini tidak butuh niat, ya. Seperti membaca, ya. Membaca zikir, ya. Wa adzanin, faman muwatai sabani wong kanat iku ana hijratuhu apa hijrah iman, ilallahi maring Allah, ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu muka utawi hijrah iman ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah, Orang yang hijrah itu berpindah dari satu tempat, satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau pindahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Allah lah yang memberikan penilaian. Jadi hadis semacam ini, ya, faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi, itu adalah sebuah kinayah dari tentang ikhlas, ya. Orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulihi. Jadi orang yang melakukan sesuatu karena Allah, ya maka Allah lah yang tahu dari niatan orang tersebut, ya. Itu adalah sebuah ungkapan kinayah dari keikhlasan, kinayah anil ikhlas. Waman utai sapani wong kanat iku ono hijratu apa hijrah iman lidunya krana dunya yusibuha muka mekenani ha ing yusibuha muka mekenani sapa wong ha mekenani sapa man ha ing dunya awi muraatin utawa maring wong wadon yang kihuha kang nikah sapa man ha ing imraah fa hijratuhu muka utawi hijrah iman ilama maring barang hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring emas. Jadi kalau berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata ingin memperoleh dunia, maka yang didapat hanyalah dunia saja. Sekolah tinggi-tinggi, tujuannya apa? Nanti kalau jadi pejabat enak, atau dengan tujuan nanti ingin jadi
gubernur, pengen menjadi presiden. Dia bisa jadi dia betul-betul meraih apa yang diinginkan, tetapi yang didapat ya hanya gubernur, presiden itu saja. Jadi ini niatnya tidak ikhlas. Niatnya hanyalah mencari dunia. Dari Pontianak mau kemana? Ke Ganjar. Katanya mondok. Dalam hatinya enggak, ya. Tidak mondok dalam hatinya. Ini orang sekitarnya saja yang menilainya ia mondok. Karena dapat berita di Ganjar itu katanya ceweknya cantik-cantik, ya. Jadi entar ke Ganjar kentro nyari cewek. Jadi lakar tak ngasih ongku. Jadi mengkulaku nenang ibu mengamati encang tindat di anak Ganjar ya mati. Oh iya lakaran cocok lu berseratin aku. Setelah dapat dia wes abin nih ya. Ngajian enggak ya, karena niat dari bungkun karena abin nih ya. Ya enggak dapat ilmu ya dapat perempuan gitu. Tapi berarti yang didapat ya perempuan. Nah, kalau niatnya niatnya itu ikhlas karena Allah, maka yang lainnya nanti didapat. Ya, kayak ceritanya Nabi Sulaiman itu, ya. Ditawari kedudukan, ditawari kekayaan, dan ditawari ilmu. Ya. Ternyata yang dipilih adalah ilmu, sehingga kedudukan dan kekayaan didapat. Umpama yang dipilih itu kekayaan, ya betul bisa kaya, bisa jadi kekayaannya habis karena tak mampu mengelola. Atau yang dipilih kedudukan, bisa jadi akan jadi raja, jadi penguasa. Ya karena tidak punya ilmu, bisa jadi diberontak oleh bawahannya. Nah, karena pilihannya tidak salah, memilih ilmu, ya akhirnya semuanya didapat. Ya. Ilmu dalam arti adalah karena Allah. Ya. Jadi hijrah itu berpindah dari setempat ke tempat yang lain. Kalian semua ini termasuk hijrah ke sini. Kan memang pindah dari tempat aslinya, dari rumah ke sini. Ya. Jadi hijrahnya adalah niat karena mencari ilmu. Li'ila'i kalimatillah. Insyaallah nanti yang didapat semuanya. Jika dapat ilmu, jelas janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau yang didapat ilmu pasti Allah nanti angkat. Ya, pasti Allah angkat ke derajat yang mulia. Derajat di dunia, terlebih derajat yang kekal adalah di akhirat. Jadi hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya niat yang ikhlas. Niat hanya karena Allah. Niat hanya karena Allah. Apapun yang kita lakukan. Karena kita tercipta ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Setiap gerakan kita, setiap amalan-amalan kita, ya semuanya diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Muttafaqun ala sihhatihi, dan sepakati apa ala sihhatihi ingatasi sahih hadis. Rawahu nyeritakan hu hadis Imam al-Muhaddisain, sapa Imam Lurani muhaddis luru, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah al-Ja'fi al-Bukhari wa Abul Husain Muslimun. Jadi yang pertama Abu Abdullah itu sampai ayahnya sampai ke Al-Ja'fi itu adalah nama asli dari Al-Bukhari. Kemudian Abul Husain Muslim, ini adalah Imam Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi hadisnya adalah hadis Sahih Bukhari wa Muslimun. Sahih Bukhari Muslim. Radhiyallahu anhuma. Muka-muka ridha sab Allah anhuma saking Al-Bukhari wa Muslim.
fi kitabihima ing dalam kitabe Imam Bukhari wa Muslim. Alladaini kang karuni kitabaihima huma utawi alladaini as-sahhul kutubi iku luwih sahih pira-pira kitab al-musannafati kang den karang. Kedua kitab Imam Bukhari Muslim ini termasuk kitab-kitab yang menghimpun hadis sahih ya. Wa an ummil mukminin lan saking ummil mukminin Ummi Abdullah bin Aisyah radhiyallahu anha qalat daw sapa Aisyah qala Rasulullah daw sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zu perang sapa Ummi Abdullah ummil mukminin Ummi Abdullah habasyatal Ka'bah jaisal Ka'bati ing bala tentara kang rusak Ka'bah. Jaisal Ka'bati ing bala tentara kang rusak Ka'bah. Fa idza kanu maka tekalani ono sapa jaisul Ka'bah bi baida iku ono ing tanah baida. Al baida minal ardi saking bumi. Yukhsafu dan amblesaken bi awalihim sapa pantan kawitani jaisul Ka'bah wa akhiruhum lan akhiri jaisul Ka'bah. Qalat daw sapa Aisyah Ya'zu ini fa'ilnya Rasulullah ya. Ya'zu perangan sapa Rasulullah. Qala daw sapa Aisyah kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim kaifa halai kaya apa yukhsafu dan amblesaken bi awwalihim sapa pantan kawitani jaisul Ka'bah wa akhirihim lan akhiri jaisul Ka'bah wa fihim lan iku tetep ing dalem jaisul Ka'bah aswaquhum utawi ahli pasare jaisul Ka'bah wa man lan uang laisa kang ora ono minhum iku saking jaisul Ka'bah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi yukhsafu dan amblesaken bi awalihim kelawan kawitani jaisul Ka'bah wa akhirihim lan akhiri jaisul Ka'bah. Summa yub'atsuna muka kari-kari dan tangiaken ala niyatihim yaiku ingatasi niyati jaisul Ka'bah. Muttafaqun alaih. Hadza utawi iki hadis lafdzul Bukhari iku lafati Imam Bukhari. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu dari Ummul Mukmin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu an. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah berperang menghadapi pasukan-pasukan yang sudah memiliki niatan untuk merusak Ka'bah. Sekelompok pasukan itu ketika sampai di tanah Baida, di daerah Baida, maka Allah tenggelamkan. Mulai dari kelompok yang pertama sampai kelompok yang terakhir Allah tenggelamkan. Wa fihim aswaquhum, termasuk yang ditenggelamkan itu ya orang-orang yang memiliki maisha di pasar, mata pencahariannya orang pasaran. Wa man laisa minhum, dan juga termasuk bukan kelompok dari orang itu
termasuk orang luar. Kemudian qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa mereka itu ditenggelamkan? Padahal ya gitu ya. Kenapa ya Rasulullah mereka itu ditenggelamkan? Padahal termasuk yang tenggelam itu orang yang mata pencahariannya di pasar. Ada juga yang bukan kelompok dari orang itu. Kemudian dijawab oleh Nabi, mereka semua itu ditenggelamkan mulai dari kelompok yang pertama dan yang terakhir karena mereka akan dibangkitkan sebagaimana niat mereka. Akan dibangkitkan sebagaimana niat mereka. Yang dimaksud dengan man laisa minhum, ya. Man laisa minhum itu adalah orang yang keluar bukan bermaksud berperang. Ya. Man kharaja bi qasdil qital wa innama wafaqum fi suhbatit thariq, ya. Karena mereka kebetulan saja ikut-ikutan. Ya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Aisyah. Padahal sebagian mereka itu ya tidak bermaksud untuk memerangi Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa siksa itu akan terjadi secara umum. Summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Ya. Jadi azab Allah itu kadang-kadang tidak memilah-milah, ya, tidak memilah-milah. Misalkan katakan yang pernah terjadi di Aceh, ya, yang pernah terjadi tsunami dulu, ya. Padahal di sana juga banyak orang yang baik, ya. Bahkan siapa yang wali itu sudah tahu itu bahwa sudah ada bocoran akan terjadinya tsunami. Syekh siapa itu, orang sepuh, ya. Itu sudah paham bahwa sebentar lagi akan ada kejadian besar. Dan alam sudah menunjukkan banyak semut-semut ini naik ke tempat yang tinggi. Ya, kemudian tidak lama dari itu terjadilah tsunami. Padahal yang tenggelam itu bukan hanya pelaku maksiat saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Ya. Takutlah dari fitnah, dari ancaman Allah yang tidak akan hanya mengenai kepada orang-orang tertentu saja. Nah, jadi kalau Allah sudah mau mengadab suatu kelompok, ya, termasuk orang yang tak bersalah pun kena, ya, kena imbasnya, termasuk kena imbasnya, juga menjadi korban. Kadang ada juga Allah menyelamatkan satu tempat karena ada orang pilihan, ya. Karena ada orang pilihan. Dulu di Malang itu oleh Belanda akan dibumi hanguskan, akan dijadikan lautan api, akan dibakar Semalang. Kemudian Habib Abdullah ini juga akan orang-orang Malang ini banyak yang kabur ke daerah selatan, kabur Gondang Legi, ke Kepanjen, gitu ya. Kemudian sang Habib ini juga akan mau hijrah, mau pindah karena ancaman dari penjajah, dari Belanda. Kemudian ada seorang kiai yang yang menghalangi jangan sampai meninggalkan Malang, ya. Allah
tidak akan menghancurkan suatu tempat jika kamu berada di dalam. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya, dengan mengutip ayat itu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kelompok wa anta fihim jika kamu masih berada di dalamnya. Ya, akhirnya urung niatannya yang mau juga mengungsi ke daerah selatan, dan ternyata Belanda tidak jadi untuk membumi hanguskan Malang. Jadi satu tempat itu kadang dihancurkan walaupun di dalamnya ada orang baik, ya. Itu yang disebutkan oleh ayat wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu khassah, ya. Takutlah akan fitnah Allah yang tidak akan menimpa hanya kepada orang tertentu saja, tapi siapapun akan digilas, ya. Akan digilas, ya. Yang tak berakal pun, ya, kalau Allah melindungi, ya tidak dihanyutkan. Ya, Masjid Banda Aceh itu, ya. Masjid Banda Aceh nyata-nyata adalah bukti bentuk kekuasaan Allah. Wong di sekitarnya hanyut, ya, luluh lantak, hanyalah masjid yang tetap berdiri. Aingnya nyimpang, ya, aingnya nyimpang, tak berkenan. Jadi siksa Allah itu bisa terjadi secara umum, ya, karena hadir sudah masa tempuhnya. Orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah itu sudah tempuhnya, ajalnya sudah nyampe. Nah, kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Niat mereka bagaimana yang ditenggelamkan itu? Orang yang ahli di pasar, kalau memang maisahnya di pasar untuk kebutuhan rumah tangganya, yang termasuk orang baik-baik, ya Allah akan kumpulkan dengan orang baik-baik. Mereka yang bukan masuk golongan mereka, ya, cuma ikut-ikutan tadi itu, yang kemudian ikut tenggelam, ya semuanya Allah akan bangkitkan atas niat mereka. Nah, mereka yang mayoritas yang hendak menghancurkan Ka'bah, ya jelas mereka setelah dibangkitkan akan menjumpai azab yang lebih besar. Azab yang di dunia ditenggelamkan, ya, kemudian nanti akan menemukan azab yang lebih besar di akhirat. Jadi itu maksudnya summa yab'asuna ala niyatihim. Semua mereka yang terbunuh nanti Allah akan bangkitkan, ya terserah dari niatannya. Terserah dari niatannya, dari niat mereka semua. Dan Allah tidak akan salah di dalam menentukan. Nah, sebagaimana ayat yang sebelumnya, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Semuanya diketahui oleh Allah. Yang menyembunyikan di hatinya, yang menampakkan di hatinya, pasti Allah akan ketahui. Yang menampakkan ingin menghancurkan, yang menyembunyikan, ya, semuanya akan Allah tampakkan nanti setelah dibangkitkan. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala wallahu a'lam.